Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yekti Mahardika SHMH pada sesi 1 hari ini tanggal 13 April 2026. Kita akan membahas analisis kasus dan pengelolaan perkara pidana serta praktik penyusunan surat kuasa khusus di sesi kali ini sebagai bekal pemahaman teori awal dan praktik penanganan perkara pidana di Indonesia. Capaian pembelajaran dan peta presentasi. Setelah mempelajari sesi ini, saudara diharapkan mampu membedakan fakta peristiwa, fakta hukum, dan fakta yuridis, di mana untuk menentukan unsur delik, memetakan alat bukti, menyusun resum perkara, dan membuat surat kuasa khusus pidana. Jadi, dari awal memang harus dipahami bahwa output kita bukan hanya untuk mengetahui isi pasal, melainkan mampu bekerja sebagai analis perkara. Materi ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tentang analis kasus dan tentang surat kuasa. Artinya, alur berpikir saudara akan saya gerakkan dari membaca kasus, memahami masalah hukumnya, lalu menyusun dokumen yang sesuai. Rangka regulasi baru yang harus disebut dalam analisis. Saudara harus menyebutkan secara eksplisit 5 instrumen utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, Surat Jampidu Nomor 5433 EJP 12 2025 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026. Mengapa di sini penting? Karena setelah 2 Januari tahun 2026, analisis pidana tidak boleh lagi dilakukan seolah-olah kita masih berada sepenuhnya dalam rezim lama. Jadi saudara wajib menunjukkan bahwa kita harus sadar ada masa transisi di sini, sehingga pilihan pasal, mekanisme pembuktian, dan cara membaca perkara harus memperhitungkan aturan peralihan. Di sesi 1 bagian A, analis kasus dan pengelolaan perkara, di sini kita menegaskan bahwa fokus pembahasan bukan sekedar mengetahui peristiwa pidana, tetapi memahami cara membedah fakta, menentukan pasal, menilai bukti, menyusun resum perkara, dan pengelolaan perkara secara runtut. Jadi sejak slide ini, saudara harus mengubah cara berpikirnya, bukan lagi kasus ini pasal apa, tetapi kasus ini unsurnya apa, buktinya apa, tahap perkaranya apa, dan langkah hukumnya apa. Dengan cara itu, analisis akan lebih tertib dan tidak loncat-loncat. Dalam praktik, mengapa analis kasus menjadi kompetensi prudensial? Perkara pidana tidak datang dalam bentuk yang rapi. Ada juga yang datang justru potongan-potongan informasi, di mana keterangan saksi, laporan polisi, dokumen, rekaman, chat, hasil audit, dan barang bukti lain. Di situ tugas analis perkara adalah mengubah semua bahan mentah itu menjadi konstruksi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau keliru di tahap ini, akibatnya bisa berantai. Pasal bisa salah, pembuktian menjadi lemah, strategi hukum bisa keliru, bahkan putusan bisa tidak tepat. Jadi untuk menganalisa kasus adalah fondasi dari semua tindakan hukum berikutnya. Alur kerja analis perkara pidana. Tahap pertama adalah inventarisasi ya. Kumpulkan semua data. Tahap kedua, verifikasi, di mana kita harus memisahkan fakta dari opini dan asumsi. Tahap ketiga yaitu kronologi, di mana kita akan menyusun urutan waktu, tempat, dan pihak yang terlibat. Tahap keempat, kualifikasi, kita harus mencocokkan fakta hukum dengan unsur delik. Kemudian tahap kelima, pembuktian,
di mana kita akan menentukan bukti untuk setiap unsur. Lalu tahap keenam yaitu transisi dan output. Membandingkan hukum lama dan baru, lalu susun resum perkara, dan merekomendasikannya. Ini harus dipahami sebagai urutan berpikir. Jangan langsung lompat ke pasal sebelum kronologi jelas. Jangan bicara bukti sebelum tahu unsur apa yang hendak dibuktikan. Fakta peristiwa, fakta hukum, dan fakta yuridis. Fakta peristiwa adalah cerita mentah dalam kasus yang sudah disediakan, yaitu kasus SPAB. Misalnya ada pertemuan tertutup, ada transfer dana, ada pembelian aset. Fakta hukum adalah bagian dari cerita untuk relevan dengan unsur delik. Misalnya dugaan pengaturan tender, markup rekayasa progres, aliran dana ke perusahaan terkait, dan kerugian negara. Sedangkan fakta yuridis adalah fakta hukum yang kelak benar-benar dinyatakan terbukti di sidang melalui alat bukti yang sah. Di titik ini, saya ingin saudara memahami tidak semua yang diceritakan otomatis menjadi fakta hukum, dan tidak semua fakta hukum otomatis menjadi fakta yuridis. Lanjut ke cara menentukan pasal berdasarkan KUHP 2023. Pertama, identifikasi perbuatannya dulu. Kedua, lihat objek atau kepentingan yang diserang. Ketiga, lihat akibatnya. Keempat, baca bentuk kesalahannya. Apakah sengaja, mengetahui, menyetujui, atau menyalahgunakan kewenangan. Kelima, uji kemungkinan alasan pembenar atau pemaaf. Baru kemudian, pilih rumusan delik yang tepat. Dalam konteks perkara SPAB, saudara harus memulai dari Undang-Undang Tipikor sebagai teks spesialis. Karena inti kasusnya adalah kerugian negara ya, penyalahgunaan kewenangan, dan dugaan pengaturan tender. Setelah itu, saudara dapat menyebutkan ketentuan umum KUHP tahun 2023 Junto Undang-Undang Penyesuaian Pidana untuk menjelaskan penyertaan peran atau konstruksi umum yang relevan. Actus reus, mens rea, dan alasan penghapus pidana. Actus reus adalah perbuatan lahiriah. Apa yang dilakukan terhadap siapa, dengan cara apa, dan akibat apa yang muncul. Mens rea adalah keadaan batin. Apakah pelaku itu sengaja, mengetahui, atau menyetujui, atau setidaknya membiarkan akibat terjadi. Dalam kasus SPAB, mens rea bisa dibaca dalam rangkaian tindakan ya. Sebelum kejadian ada pertemuan tertutup dan penyusunan dokumen. Jadi saat kejadian ada pengaturan tender dan rekayasa progres. Sesudah kejadian ada aliran dana, pengembalian aset, dan perubahan dokumen. Jadi saudara jangan hanya melihat jabatan seseorang, tapi harus menghubungkan jabatan itu dengan perbuatan konkret dan niat hukum yang bisa dibuktikan. Sistem pembuktian dan orientasi KUHP 2025. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena ada dugaan, dan juga tidak cukup hanya karena hakim merasa yakin. Harus ada bukti yang sah, alat bukti yang sah. Saya ulangi, dan keyakinan hakim. Disinilah saudara perlu belajar bahwa pembuktian bukan sekedar menumpukan dokumen saja, melainkan membangun hubungan logis antara unsur pasal, alat bukti, dan kesimpulan. Dalam perkara SPAB, audit BPK, dokumen tender, dan dokumen kontrak, rekaman elektronik, aliran dana, dan aset tidak berdiri sendiri-sendiri. Semua itu harus dibaca sebagai rangkaian yang saling menjelaskan. Alat bukti yang perlu dipetakan dalam perkara pidana. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa, ditambah respon terhadap bukti elektronik dan pembuktian modern.
Dalam perkara korupsi SPAB, bukti kerugian negara dipasangkan dengan audit BPK dan pemeriksaan teknis lapangan. Bukti pengaturan tender dipasangkan dengan dokumen pengadaan, rekaman, dan saksi. Bukti keuntungan pribadi dipasangkan dengan transfer bank, rekening perusahaan terkait, dan aset. Saudara harus menulis fungsi bukti secara spesifik. Bukti ini dipakai untuk membuktikan unsur yang mana yang perlu. Bukti digital, syarat formil, syarat material, dan rantai kendali. Bukti digital harus diuji dari sisi formil, yaitu apakah diperoleh secara sah, dan dari sisi material, yaitu apakah otentik, utuh, dan dapat diakses kembali atau tidak. Dalam kasus SPAB, rekaman percakapan elektronik, data LPSE-nya, file progres pekerjaannya, dan komunikasi antar pihak memang harus diperiksa sumber aslinya, metadatanya, dan rantai kendalinya juga ya. Jadi saudara dilatih berpikir seperti praktisi dari perangkat mana bukti itu berada atau berasal, bagaimana diperoleh, siapa yang memeriksa, dan apakah ada kemungkinan manipulasi data. Cara menilai keterangan saksi yang kredibel. Cara menilai keterangan saksi yang kredibel itu pertama konsistensi internal. Apakah keterangan tetap dari awal sampai akhir sama? Atau kedua, konsistensi eksternal. Apakah cocok dengan dokumen, audit transfernya, atau rekaman? Kemudian untuk yang ketiga, detail yang wajar, apakah saksi menjelaskan peristiwa secara masuk akal? Kemudian keempat, posisi saksi, apakah dia punya hubungan jabatan bisnis atau kepentingan tertentu dalam kasus yang terkait. Jadi dalam kasus SPAB ini, saudara harus membedakan ya, saksi yang benar-benar mengetahui pertemuan, mengetahui tendernya, mengetahui pelaksanaannya, mengetahui pekerjaannya, atau mengetahui aliran dananya. Dengan saksi yang hanya mendengar dari orang lain saja. Itu memang harus dibedakan jauh. Ini penting supaya saudara tidak asal menulis, tidak asal memahami adanya saksi, tetapi bisa menilai pembuktian saksi tersebut. Resum perkara mengenai produk analisis yang wajib dibuat mahasiswa. Resum perkara adalah peta kasus ya, isinya harus mencakup identitas para pihak, kronologi singkat, fakta hukum, kualifikasi yuridis, alat bukti, isu transisi, penilaian awal, dan rekomendasi langkah hukum. Dalam tugas ini, resum tidak boleh kabur. Saudara harus memilih satu tersangka terlebih dahulu, kemudian menyebutkan pasal undang-undang tipikor yang akan diuji, unsur-unsurnya, menambah ketentuan KUHP tahun 2025, dan junto penyesuaian pidana yang relevan. Lalu, memetakan bukti dan arah pembelaan awal. Resum yang baik harus ringkas tetapi juga tajam dan bisa dijadikan dasar strategis. Pengelolaan perkara pidana sebagai alur kerja. Di sini pengelolaan perkara berarti mengatur informasi, menentukan isu hukum utama, mengetahui kebutuhan bukti, menyusun pertanyaan untuk saksi, memonitor tahapan, dan mengambil keputusan proses di setiap tahap dalam perkara SPAB. Output pengelolaan perkara yang baik, misalnya daftar isu hukum utama, daftar bukti per unsurnya, dan per tersangka itu apa aja, daftar pertanyaan untuk saksi tender, saksi pelaksana, saksi aliran dana, serta daftar langkah lanjutan sebagai jaksa atau penasihat hukum.
Jadi pengelolaan perkara adalah jembatan dari teori ke tindakan. Masa transisi KUHP 2023 dan KUHP 2025 mengenai prinsip yang harus dipakai. Di sini, saudara harus memakai asas legalitas, leg temporis delicti, asas transitoir, dan lex favoreo. Pertanyaan pokoknya adalah, kapan perbuatan terjadi? Pada tahap apa perkara sekarang berada? Apa beda hukum lama dan barunya? Dari aturan mana yang lebih menguntungkan pihak yang diperiksa? Jadi, saudara tidak cukup hanya menyebut pasal saja loh, tetapi juga harus memberikan alasan mengapa pasal itu dipakai dalam konteks transisi hukum. Surat Jampidum nomor B5433E EJP 12 tahun 2025. Meski ditujukan untuk lingkungan kejaksaan, logika berpikirnya sangat penting bagi saudara karena mengajarkan cara membaca perkara tahap demi tahap dalam masa transisi, di mana tahap penyidikan fokusnya memeriksa sangkaan, syarat penahanan, dan kemungkinan penyesuaian kualifikasi yuridis. Pada tahap penuntutan, fokusnya memastikan rumusan dakwaan tepat dan tidak melupakan aturan yang lebih menguntungkan bila ada. Pada tahap persidangan, fokusnya membedakan kapan acara lama masih dipakai dan kapan hukum baru sudah menjadi acuan. Artinya, saudara harus belajar membedakan masalah hukum berdasarkan tahap perkara, bukan hanya berdasarkan tahun kejadian. SEMA nomor 1 tahun 2026 Mahkamah Agung sebagai pedoman implementasi peradilan. SEMA ini tujuannya menjaga kesatuan penerapan KUHP 2023 dan KUHP 2025. Di sini menghindari multitafsir dan menjaga kelancaran penyelenggaraan peradilan. Bagi hakim, SEMA membantu menyamakan cara membaca perkara transisi. Bagi saudara, SEMA mengajarkan bahwa hukum pidana bukan hanya norma dalam undang-undang, tetapi juga norma yang dioperasionalkan melalui pedoman praktik. Jadi saat menganalisa perkara, saudara juga harus terbiasa menyebut undang-undang dan pedoman implementasinya sekaligus. Di sini kita akan membahas sedikit tentang kasus latihan atau tugas kasus ya, di mana dugaan korupsi pada proyek SPAB Kota Tirtajaya. Di sini kronologisnya menunjukkan dugaan markup pada tahap perencanaan, pengaturan tender, janji uang kepada pejabat, rekayasa progres pekerjaan, penggunaan perusahaan boneka, aliran dana ke rekening terkait, dan pembelian aset. Di sini audit BPK menunjukkan adanya kerugian negara sebesar 34 miliar rupiah. Kemudian di sini saudara juga harus membaca siapa-siapa pihaknya dulu ya, apa kedudukan masing-masing, dan titik mana yang diduga melawan hukum. Saya menekankan pada tahap ini belum diminta menyimpulkan pasal final, tetapi baru menyusun peta awal masalah hukumnya. Bedah kasus latihan atau tugas sesi 1. Di sini saya akan membahas langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas 1 ya. Ibaratnya saya akan memberikan kisi-kisi, di mana pertama inventarisasi semua bahan yang berisi dokumen perencanaan, tender, kontraknya, progres, audit transfer, rekaman, data perusahaan terkait, dan aset. Untuk kedua, verifikasi. Bedakan fakta yang
ditopang bukti dengan bantahan atau asumsi yang belum terbukti. Kemudian ketiga, rumuskan fakta hukum awal, misalnya dugaan markup, pengaturan tender, janji uang, rekayasa progres, penggunaan perusahaan boneka, dan aliran dana untuk keuntungan pribadi atau korporasi. Dalam tahap ini, saudara harus belajar memindahkan cerita ke bahasa hukum. Kisi-kisi membedah kasus tugas sesi 1 yaitu di langkah 4 dan 6. Langkah keempat adalah memilih pasal uji dulu ya, pasalnya delik dalam undang-undang tipikor yang relevan, misal pasal 2 ayat 1, pasal 3, dan ketentuan terkait suap atau pemberian imbalan apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Kemudian langkah kelima adalah membuat peta bukti per unsur. Langkah keenam adalah menguji isu transisi karena perbuatan terjadi sebelum tahun 2025. Tetapi perkara bisa diperiksa setelahnya. Jadi di sini saudara harus bisa menulis simpulan awal baik dari sudut jaksa maupun dari sudut penasihat hukum. Bila ditarik dari sudut jaksa, fokusnya memperkuat peran tiap tersangka dan keaslian bukti. Tapi dari sisi penasihat hukumnya, fokusnya menyerang hubungan antara jabatan dan perbuatan konkret, validasi rekaman, dan hubungan sebab akibat dengan kerugian negara. Simulasi pengambilan langkah hukum yang tepat. Bila saudara berperan sebagai jaksa, ia harus menentukan pasal yang paling tepat untuk tiap tersangka, menjelaskan unsur yang sudah kuat dan unsur yang masih lemah, lalu membangun narasi pembuktian dari awal sampai kerugian negara. Bila saudara berperan sebagai penasihat hukum, petunjuknya sih saudara harus memilih satu tersangka sebagai klien dulu ya. Kemudian menguji apakah unsur deliknya benar terpenuhi, kemudian mencari titik terang, lalu menyusun arah pembelaan awal. Dari arah pembelaan itulah nanti bisa melahirkan surat kuasa khusus. Jadi dua tugas saudara sudah terpenuhi, sudah terlihat jelas di sini untuk menganalisis pasal dan menyusun surat kuasa. Sesi 1 bagian B, peran dan praktis pembuatan surat kuasa. Setelah saudara tahu cara menganalisis kasus, sekarang saudara saya ajak memahami bagaimana hak pembelaan dijalankan secara formal. Intinya pembelaan tidak cukup hanya dengan argumen, tapi harus ditopang oleh legal standing seorang penasihat hukum. Itulah fungsi surat kuasa khusus. Jadi bagian ini melanjutkan hasil analisis kasus ke bentuk dokumen yang sah. Kita mulai ke halaman pertama ya. Hak pendampingan pengacara dan bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari jaminan konstitusional atas kepastian hukum yang adil. Dalam rezim KUHP 2025, pendampingan advokat ditegaskan lebih kuat sejak tahap awal pemeriksaan. Dalam praktik, peran pengacara bukan hanya hadir di persidangan saja, tetapi mendampingi pemeriksaan, pemeriksa legalitas upaya paksa, menjaga hak klien, mengakses berkas, dan menyiapkan dokumen hukum. Di sini saudara juga perlu diingatkan tentang etika profesi, menjaga rahasia klien, tidak menjanjikan kemenangan, menghindari konflik kepentingan, dan tetap menghormati pengadilan. Surat kuasa khusus, fungsi, posisi, dan alasannya harus teliti. Jadi, tanpa surat kuasa yang sah, advokat tidak punya dasar untuk bertindak. Mengapa harus khusus? Karena
Surat kuasa itu dibatasi pada perkara tertentu, pihak tertentu, tahap tertentu, dan tindakan tertentu. Dalam tugas ini, saudara harus memilih satu tersangka dari kasus SPAP, menyebut proyeknya dari kasus tersebut secara spesifik dan menjelaskan status klien sebagai tersangka. Jadi surat kuasa tidak boleh generik. Ia harus lahir dari hasil analis perkara yang sudah dibuat sebelumnya. Unsur wajib dalam surat kuasa khusus pidana. Nah, unsur wajibnya itu harus ada judul surat kuasa khusus. Kemudian identitas para pihak, pokok perkara, rincian kewenangan, hak konstitusi bila diperlukan, serta tanda tangan dan materai. Fungsi dari semua unsur ini adalah mencegah sengketa formil, di mana saudara harus memahami bahwa dokumen yang tampak sederhana ini punya akibat besar. Salah menulis identitas saja, kabur dalam penyebutan pokok perkara, atau lupa mencantumkan kewenangan yang penting bisa menimbulkan keberatan di kemudian hari. Ruang lingkup wewenang tim pengacara dan hak substitusinya. Pada tahap penyidikan, surat kuasa itu harus mencakup pendampingan pemeriksaan, mengadili rekonstruksi, menerima salinan BAP, dan mengajukan saksi yang meringankan. Kemudian pada tahap penuntutan, surat kuasa harus memungkinkan advokat berhubungan dengan jaksa dan menyiapkan dokumen respon. Pada tahap persidangan, kuasa harus memungkinkan advokat mengajukan eksepsi, memeriksa saksi, mengajukan alat bukti, dan membacakan pembelaan. Pada tahap upaya hukum, kuasa harus menyebutkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali bila memang dikehendaki. Ini penting agar ruang gerak advokat tidak diperdebatkan pada saat melakukan proses pembelaan kepada klien. Template struktur surat kuasa khusus pidana. Template struktur surat kuasa khusus pidana yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Erfani SH, LLM dalam e-learning ya. Saudara sudah harus menulis surat kuasa dengan susunan yang tertib seperti yang disampaikan Bapak Erfani, di mana ada judul, identitas pemberian kuasa, identitas penerima kuasa, pokok perkara, rincian kewenangan, penutup, tempat dan tanggal, tanda tangan, materai, kemudian dalam konteks tugas, di sini mahasiswa diminta memilih satu tersangka sebagai klien. Jadi karena itu pokok perkara harus ditulis spesifik mungkin, misalnya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek SPAP Kota Tirtajaya ya, dengan menyebut tahap pemeriksaannya. Semakin spesifik dan konsisten, rumusannya semakin kuat surat kuasa yang akan diajukan. Checklist validasi surat kuasa di mata hakim atau panitera. Di sini saudara harus memeriksa apakah judulnya sudah benar sebelumnya, identitasnya sudah sesuai atau belum, pokok perkaranya sudah jelas atau belum, kewenangannya sudah lengkap atau belum, hak substitusinya sudah tepat, dan tanda tangannya sudah benar. Dalam tugas ini saya menekankan lagi bahwa nama tersangka pokok perkara, tahap pemeriksaan, dan ruang lingkup kuasa harus konsisten. Jadi surat kuasa yang baik bukan hanya sekedar rapi saja, tetapi juga aman secara formil. Integrasi tugas mahasiswa dari analis kasus ke surat kuasa.
Jadi langkah pertama, pilih salah satu tersangka terlebih dahulu antara Hendra, Rizal, Arman, Rudi, atau Denny di eh, contoh kasus yang sudah disiapkan. Kemudian langkah kedua, menganalisis delik atau pasal yang relevan dengan Undang-Undang Tipikor dan KUHP 2023, contoh Undang-Undang Penyesuaian Pidananya. Kemudian langkah ketiga, buat peta unsur dan bukti. Langkah keempat, susun surat kuasa Anda sebagai penasihat hukum tersangka yang dipilih. Langkah kelima, lakukan validasi. Jadi, tugas mahasiswa pada dasarnya kan ada dua ya untuk sesi ini, analis pasal dan surat kuasa. Tetapi agar dua tugas itu berkualitas, saudara harus melewati beberapa tahapan berpikir yang runtut terlebih dahulu. Baik, sebagai penutup tutorial online ini, ada 7 pesan yang memang harus saya sampaikan untuk para mahasiswa universitas terbuka, di mana saudara harus ingat bahwa analisis kasus adalah proses mengubah cerita menjadi rekonstruksi hukum. Di sini fakta peristiwa harus dibedakan dari fakta hukum dan fakta yuridis. Jadi pasal tidak boleh dipilih berdasarkan perasaan saja, tetapi berdasarkan unsur objektif dan subjektif. Pembuktian harus memetakan hubungan antara unsur, bukti, dan keyakinan hakim. Memang pada masa transisi, analis wajib memeriksa waktu kejadian, tahap perkara, dan kemungkinan aturan yang lebih menguntungkan. Dan akhirnya, surat kuasa khusus adalah alat formal yang menjalankan hak klien. Jadi, kemampuan hukum yang utuh bukan hanya hafal pasal saja, tetapi mengetahui bagaimana pasal dibuktikan dan bagaimana hak klien dijalankan melalui dokumen yang tepat. Untuk saudara mahasiswa-mahasiswi universitas terbuka, tetap semangat mempelajari modul praktik peradilan pidana dan aktif berpartisipasi dalam forum diskusi. Apabila ada pertanyaan, bisa diajukan di forum tersebut, serta tugas-tugas yang sudah diberikan untuk dikerjakan dengan tepat dan tepat waktu, karena keaktifan saudara akan menjadi bagian dari penilaian. Silahkan mulai mempersiapkan diri untuk sesi kedua pada tanggal 20 April 2026 dengan materi pembahasan berita acara pemeriksaan secara lebih mendalam. Saya Yekti Mahardika SHMH mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.